Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kader Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Lombok. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu sebagai kader dalam rangka untuk mengetahui faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular. Dalam hal ini untuk mengetahui mendeteksi dini apakah klien kita, pasien kita atau masyarakat yang mengalami obesitas. Sudah, tutup. Masih buruk. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Kader bagaimana cara kita untuk melakukan timbang berat badan kepada Bapak. Sebagai contoh, saya bilangkan sebelumnya kita menyiapkan dulu alat atau bahan alat timbangan, yang mana alat timbangan ini baik itu yang diinjak atau manual walaupun yang digital. Usahakan semua alat berada pada posisi lantai atau alas yang rata. Sebagai contoh seperti ini. Kemudian kepada klien diminta untuk melepaskan sandal, kemudian mungkin ada yang dikantongi alat yang berat, bawaan yang berat seperti HP atau lain sebagainya. Kemudian kita persilakan kepada klien kita untuk berdiri di atas timbangan seperti begini. Setelah itu kader melihat ke bawah untuk mengetahui ukuran hasil timbang berat badan dari klien kita. Setelah itu kita perintahkan untuk persilakan untuk kembali. Ya, sudah. Ya, itulah tadi cara kita sebagai kader dalam rangka mengetahui berat badan lewat timbangan, menimbang berat badan kepada klien kita atau masyarakat atau pasien yang kita untuk mengetahui faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular, terutama untuk mendeteksi dini terjadinya obesitas. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dengan harapan kepada kita semua sebagai kader, terutama saya, bisa bermanfaat dan bisa berguna nanti untuk kedepannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kader sudah datang pada malam hari ini. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur lingkar perut kepada Bapak dan Ibu Kader untuk menentukan faktor resiko penyakit dan obesitas pada Bapak dan Ibu Kader, terutama pada pasien dan klien. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur lingkar perut yang baik dan benar. Yang pertama, raba tulang rusuk bagian bawah pasien atau klien sebagai dasar atas. Kemudian yang kedua, kemudian raba bagian panggul sebagai dasar bawah. Setelah itu kita posisikan pasien atau klien berdiri tegak dan bernafas dengan normal. Kemudian batas atas dan batas bawah kita ambil bagian tengahnya. Dan hasilnya 92. Apa yang bisa saya sampaikan, semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi Ibu Kader beserta pasien atau klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Kader. Saya sangat senang hari ini dapat hadir di sini untuk membagi pengetahuan dan ilmu tentang pengukuran risiko penyakit tidak menular. Hari ini saya akan memberikan contoh tentang pengukuran tinggi badan untuk mengetahui risiko penyakit tidak menular dan obesitas. Hari ini sekarang saya akan mencontohkan bagaimana melakukan pengukuran tinggi badan. Bapak Kader, saya persilakan untuk maju. Pertama, kita mempersiapkan alat dulu, bisa dengan mikrotoa atau alat pengukur badan seperti ini. Pastikan saja bahwa ada dinding yang rata dan lantai yang rata.
Setelah itu klien tanpa menggunakan alas kaki silakan naik ke alat pengukuran. Kedua tumit dirapatkan dan menempel di dinding belakang yang rata bersama bagian pantat, punggung, dan belakang kepala. Setelah itu pasien menghadap lurus ke depan, tegak, kemudian tangan santai ke belakang. Kita turunkan batas atasnya sampai mengenai kepala. Setelah itu kita pandangan tegak lurus ke skala pengukuran supaya dapat kita ukur dengan akurat. Di sini hasil ukurannya 160 cm. Baik, setelah itu kita angkat dan kita persilahkan klien untuk kembali ke depan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu para kader agar bisa melakukan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular kepada masyarakat di wilayah puskesmas.